Bahagia selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan penasihat ahli Gubernur Riau kepada Bapak Haji Denny Kurnia. Kami jemput, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo apa namanya, Bapak Khairul Adli. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Berkepindah Kota Dumai, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Lanal, Pak Ujang, dan lain-lain yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua PWI Kota Dumai, adik saya Bambang Rio. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan media yang ada di Kota Dumai. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan organisasi pemuda, organisasi masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai. Saya datang kemari juga bersama dua orang teman saya, juga pimpinan media. Yang pertama Saudara Tun Ahyan, Wakil Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia. Tolong berdiri Bang Tun. Beliau juga pemimpin redaksi dari Mata Tes.com. Kemudian juga ada pimpinan perusahaan Harian Vokal dan Harian Detail, Saudara Everydel, ya, mohon berdiri. Ini bersama saya kemari. Kemudian yang sangat saya hormati adalah adik saya, pemimpin redaksi dan penanggung jawab serta keluarga besar koran Tanjak dan tanjakberita.com. Dan tentu saja yang saya hormati owner dari tanjakberita.com, Bang Nusran Setinjak. Kebetulan Pak Nusran, tadi saya ketemu dengan Faisal, menyampaikan bahwa Tanjak Berita ini bergabung dengan JMS Riau. Jadi bergabung dengan jaringan media Cyber Indonesia. Kebetulan Pak Adli, ketua umumnya di Riau saya. Jadi tidak hanya muda dan bungsu Pak Faisal di Kota Dumai, juga anggota paling bungsu di JMS Riau. Tepuk tangan buat Tanjak. Kemarin saya mendapat telepon dari Faisal. Faisal bukan wali kota ya, Pak Adli, Faisal Sikumbang. Kami manggilnya Pak Ais. Dia menelpon saya mengatakan waktu itu, apa kabar Bang? Dia tak mengajak kemari. Biasanya orang kalau ada halatan, hajatan, orang mengatakan, Bang besok kami ada acara. Tapi Faisal tidak begitu. Dia mengatakan, apa kabar Bang? Saya menangkap Faisal ini tidak hanya sekarang, dari dulu. Memang dia ini seorang ahli komunikasi. Kalau saya ini kan sebenarnya orang yang pandai berkomunikasi, tapi Faisal ini ahli berkomunikasi. Begitu Pak Bambang. Kenapa ahli berkomunikasi? Harusnya hari ini saya rapat besar dengan Pak Tun, dengan Pak Fidel di Pekanbaru, karena besok lusa 1 Februari 2023 ini Tanjak Harian Vokal yang juga didirikan oleh pendiri Harian Tanjak ini, Saudara Faisal namanya, sama Saprizal, itu berulang tahun Pak. Jadi lusa ulang tahun
Besok ulang tahun. Hari ini kita ke Dumai, jadi persiapan kita terburu-buru. Tapi ini karena Pak Faisal ini ahli komunikasi Pak Dandim, saya terpaksa datang ke sini. Dia mengatakan pada saya, apa kabar Bang? Di dalam ilmu komunikasi, dia ingin tahu Pak, apa kabar kita, gimana kondisi kita, gimana status kita, bagaimana hari-hari kita. Itu kita menangkapnya seperti itu. Karena basic baku dalam ilmu komunikasi itu ingin tahu apa, siapa, dan bagaimana kondisi seseorang. Yang pengarang Megatrend 2000 itu Pak Dandim, siapa yang menguasai komunikasi akan menguasai dunia. Siapa yang jago berkomunikasi akan menaklukkan dunia. Itu kata John Nesbitt. People who are good communicated, true atau rule what in the world. Siapa yang masyarakat atau orang yang bisa menguasai komunikasi, dia akan menaklukkan dunia. Nah, Faisal ini berserta ada satu lagi sahabat saya namanya Safrizal. Tolong berdiri Pak Saf. Nah, ini orang. Ini orang-orang yang sudah terlatih Pak. Kalau di medan perang itu dia ahli strategi. Di dunia ini ada dua cuma ahli strategi Pak Dandim. Hanya dua, ada lebih Pak Dandim. Pertama tentara, yang kedua wartawan. Jadi kalau ini pilkada bawa ke tentara atau bawa lah wartawan, pasti menang tuh Pak Adi. Dan jamin menang itu. Mungkin Pak Faisal, Pak Wali Kota Dumai ini menang karena mengajak Faisal dan kawan-kawan. Dan saya yakin juga ke depan Pak Tinja ini juga akan bisa memenangkan peperangan di lapangan dengan ilmu komunikasi Pak. Tadi saya dengar namanya Tanja. Tanja ini boleh kita sebut artinya memberitakan dengan bijak. Beritakan dengan bijak, Tanja. Jadi boleh tagline-nya beritakan dengan bijak. Tapi hati-hati, di belakang Tanja itu ada yang namanya Tinja. Tinja ini tagline-nya hati-hati kalian aku pijak. Komunikasi ini memang perlu. Dan saya mantan ketua PWI Pak. Saya mengatakan good communicated yang disitir dari John Nesbitt tadi itu juga dipakai secara internasional. Siapa yang menguasai komunikasi, dia akan menguasai dunia. Ada presiden Amerika, orang hitam Pak, kulitnya hitam. Presiden pertama berkulit hitam, namanya Obama. Mungkin Bapak tahu, lahirnya di Pangkinang sana. Obama itu ketika berkampanye Bapak dan Ibu, dia memakai istilah 3G. 3G. 3G itu maksudnya 3G. Satu G yang pertama itu namanya good link. Good link itu bagus membuat jaringan Pak. Jaringan harus diperkuat. Yang kedua good communication. Nah ini mengutip dari John Nesbitt. Bagus dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga good opportunity, artinya bagus dalam memanfaatkan kesempatan. Kalau tanjak berita ini atau tanjak ini tidak membuat link, tidak membuat jaringan, akan habis uang Pak Tinja ini. Percayalah sama saya. Kalau tidak dibuat jaringan yang kuat, jaringan yang luas, jaringan minimal sekota Dumai, sebentar lagi uang Bapak habis. Percaya sama saya. Karena saya ini ahli dalam berkomunikasi. Tapi Faisal itu lebih ahli ya. Saya ahlinya, dia lebih ahlinya Pak. Yang kedua berkomunikasi. Barack Obama itu dia tidak segan-segan menegur seorang OB Pak. OB itu tukang bersih-bersih Bang. Tukang bersih-bersih di Gedung Putih itu. Ketika Obama turun dari ruangan dia di lantai 2, dia turun ke bawah, ada OB lagi menyapu,
dia langsung memanggil Kaman. Kaman, sini, how are you doing? Apa kabar? Lalu disalaminya itu OB tukang sapu. Itu antara lain cara Obama berkomunikasi sama tukang sapu. Tapi akibat dia berkomunikasi seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, tukang sapu itu akan bercerita di kampungnya, panggilnya kawannya, yang atau sekolah swasta ada di Palu tadi di Presiden Amerika, di Palu aja deh, dipeluknya saya pak sama Presiden Amerika, luar biasa, cerita dia ini menyebar ke seluruh kampung. Akibatnya apa? Orang simpatik dengan Obama. Obama ini presiden hitam yang pertama menjadi presiden pak di daerah yang tidak ada orang hitam, dia menang pak. Di daerah Milwaukee, di daerah Minnesota, sampai ke Miami, sampai ke Houston, dia menang pak. Di situ orang hitamnya sedikit pak, sedikit, tapi dia bisa menang. Itulah kuncinya, memanfaatkan kesempatan. Jadi dia berkomunikasi dengan gayanya. Dulu ada namanya, sebelum handphone ini ada namanya BlackBerry pak. BlackBerry itu diciptakan oleh Obama, dicetak oleh Obama sebanyak 10 juta biji, dibagi-bagikan ke tim dia pak, makanya nama BlackBerry. Obama itu Barack itu di Indonesia dulu dipanggil Berry waktu kecil. Beliau ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Afrika. Dia pernah tinggal di Indonesia, Barack Obama. Ketika itu dia ketika kembali ke Jakarta, dia mengatakan saya pulang kampung. Jadi kemenangan dia membangun jaringan, membangun komunikasi, dan memanfaatkan kesempatan untuk membuat media ini susah pak. Jarang-jarang orang mau membuat media ini karena prinsip membuat media ini Pak Dandim, Pak Adli itu PK namanya pak, Pitika Luar. Pitika Luar, jarang orang mau Pitika Luar. Kalau PM Piti Masuk, itu. Tapi percayalah dengan saya Bapak Ibu sekalian, bahwa seluruh media itu pasti dia memanfaatkan kesempatan, mempunyai jaringan, dan bagus dalam berkomunikasi. Inilah barangkali yang bisa saya berikan kepada Faisal dan seluruh kru dan tim ini. Saya waktu Obama menjadi presiden, saya diundang oleh teman saya untuk pelantikan dia. Jadi saya satu-satunya selain Presiden RI dan rombongan, selain Wakil Presiden RI yang hadir dalam pelantikan Obama. Kebetulan saya sekolah di Amerika Pak, jadi saya banyak teman-teman di sana. Waktu pelantikan Presiden Obama menjadi presiden, saya di sana. Walaupun tidak masuk gedung, saya nonton TV besar di luar, jadi juga Pak. Tapi kalau orang bertanya, ketika Obama dilantik, Bang Haji di mana? Saya di Amerika. Jadi bukan yang aneh, karena teman-teman tahu saya sekolah di Amerika Pak. Jadi tidak terlalu pusing bagi saya ke sana karena rekan-rekan saya banyak di sana. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita boleh mencontoh Harriet Tanja ini, boleh mencontoh keberhasilan Obama menjadi presiden, satu-satunya orang berkulit gelap yang menjadi presiden Amerika sejak 100 tahun merdeka. Dan kita juga berharap Harriet Tanja ini menjadi satu-satunya media yang pertama kali mempraktekkan teori Obama. Barangkali itu saja dari saya. Terakhir, selamat dan sukses buat teman-teman, buat Bang Tinja, sahabat baru saya. Kalau saya ke rumah nanti mungkin saya telepon Bang Tinja, ya. Kalau ada sumur di lahan, bolehlah kita berlari pagi. Kalau ada izin Tuhan,
bolehlah Bang Khairil Abdi ngajak saya ngopi-ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Bu, tuan dan puan hadirin jemputan majelis yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Komandan Kodim 0320 Dumai, Letnan Kolonel Arhanud Hermansyah Tarigan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kadis Minfo, yang kami hormati dari kantor gubernur ya Pak, penasihat yang kami hormati Bang Tinjak, kemudian dari Bang Bambang dari PBI, kemudian Datuk Dongo, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya Hermansyah Tarigan, Komandan Kodim 0320 Dumai, sudah berjalan 8 bulan. Mendengar cerita Bapak tadi, ini luar biasa, menjadi apresiasi buat kami anak-anak muda di sini, Pak. Terutama saya, bagaimana saya bisa merangkul rekan-rekan dari media yang saat ini kita ketahui sudah sangat marak, baik dia yang cetak online, kemudian dia televisi yang sudah marak saat ini belakangan ini. Tadi yang kami coba garis bawahi tadi terkait dengan merangkul, Pak. Inilah yang ingin kami coba wadahi, terutama Kodim 0320 Dumai, dalam upaya kami turut serta membangun kota Dumai, tempat kami berada saat ini. Sebelumnya saya berdinas di Mabesat, 1 tahun sebentar aja di Kodam 1 Bukit Barisan. Kalau saya sendiri lahirnya udah di Medan, Bapak. Di Medan, kemudian sampai SMA, lulus ikut pendidikan, langsung udah 20 tahun saya berdinas di luar Sumatera Utara. Alhamdulillah 8 bulan ini kami bisa berdinas di wilayah Sumatera, atau tepatnya di Dumai. Kepada Koran Tanjak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Kodim terutama, untuk bisa kami dijadikan partner, counterpart, sesuai tadi dari arahan Ketua Tanjak, bahwasanya ini berkolaborasi dengan Kodim 0320 Dumai. Tentu kami sangat berbangga untuk kita bisa sama mewujudkan program kerja yang ada di Kota Dumai ini. Yang menarik juga tadi terkait dengan pemberitaan yang bijak. Nah, ini luar biasa juga. Luar biasa menurut saya. Karena apa? Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kami juga mungkin perlu masukan-masukan dari rekan-rekan media ini. Nah, inilah yang kami tunggu, pesan-pesan dari rekan-rekan media untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi. Tanpa media, kami juga tidak termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Sekali lagi, selamat atas diresmikannya Koran Tanjak. Semoga ke depan bisa tumbuh kembang bersama masyarakat Dumai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan Wali Kota Dumai. Dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persediaan Kota Dumai. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Khairil Adli MSI, kami jemput, kami silakan. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal tentang perkenaan peresmian Tanjak Koran ini dengan namanya, menyampaikan mohon maaf ya sebesar-besarnya dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SK Mars, yang sedianya dia menghadir tapi
ada dari Provinsi Riau, Bang Denny, di acara di Stimo tentang duta genre yang juga dihadirkan dan mengharapkan buat kota Dumai untuk hadir di sana, dan kepada kami dimintakan untuk mewakili dan juga dimeresmikan keberadaan Koran Tanjak dan juga tanjakberita.com ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya salin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Tentu bersama-sama kita tetap menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya pada siang menjelang sore hari ini. Kita bersama-sama hadir dalam keadaan sehat dan walafiat, mudah-mudahan membawa berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Forkompimda Kota Dumai, dalam ini hadir Pak Dandim, Pak Irmansyah Kaligan, dan juga dari Lanal, dan juga dari Rudal, dan dari Polres, Humas, serta yang berkenan hadir. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan tentu owner dari Koran Tiga ini, ya Bung Nusron Tiga ini, Bung Faisal Sekumbang, dan juga pimpinan perusahaan, Kabinda Armen kami, dan seluruh segenap dari Tanjak ini. Dan yang saya hormati Ketua PWI, ya, Kabinda Rio, Ketua PWI Kota Dumai, dan yang saya hormati Wakil Ketua BP, ya, Bung Untung Dai, yang hadir juga. Kalau nengok-nengok, Bung, ya, dan itu kalau nengok Bang Denny ini, mirip-mirip juga dengan Ketua BP Provinsi Riau, nah, gitu. Kadang-kadang salah tegur ya Bang Denny, ya. Mirip ya? Mirip. Dan mau terjadi di Kampar itu kita juga kan, kadang-kadang beliau ditegur Ketua Anto, Ketua Anto. Sudah dia dapat sarung Pak Amrizal, ya, dengan alhamdulillah hadir. Kemudian Ketua Kadin, Pak Zulfan, dan juga CEO atau apa ya dari Kupas, Ketua Benaro, dan juga yang hadir tamat datang di Kota Dumai lagi nih, Bung Tun Akyar dan Bung Fidel, ya, mudah-mudahan ketemu ini. Dan seluruh hadirin dan hadirat yang tak dapat satu persatu saya uraikan dengan jabatannya, masuknya dari Pak saudara kami Bang Matorius, ya, dari organisasi yang kami banggakan dan kami muliakan, Bapak Haji Denny Kurnia. Kenapa terakhir? Karena ada sejarah sedikit. Kalau Bang Denny ini 2 periode jadi Ketua PWI, kan gitu ya Faisal, ya. Kalau saya 2 kali jadi Kabak Humas. Nah, itu Bang Denny, kita sama-sama nih, ya. Periode pertama 2008, beliau nggak salah 2007 ya, 2008 ya. Nah, Bang Denny jadi Ketua PWI periode pertama, saya jadi Kabak Humas di kantor wali kota. Periode kedua, Bang Denny melanjutkan, saya jadi Kabak Humas lagi di kantor DPRD. Nah, itu ada sejarah berulang dan cerita berbeda Bang Denny. Dan kemudian keakraban kami, saya pribadi sama Bang Denny Kurnia ini memang sudah lama, ya. Dengan dulu ada Raja Isam, Bang Maskur, Rodi, jadi apa tuh masuk juga ada Persekumbangnya. Mananya apa? Hadir hari ini, hadir suatu media baik koran cetak maupun online merupakan perkembangan yang terus berkembang. Dan ini tidak bisa dinafikan karena kebebasan pers dan segala macam. Tentu ini tidak bisa kita hambat perkembangannya. Tentu dengan beberapa afiliasi kan namanya ataupun kontribusi namanya. Tentu perkembangan ini tahap demi tahap tidak bisa kita elakkan. Dan hari ini dengan perkembangan digitalisasi, kebetulan kami selaku Kadis Kominfo juga sangat Pak Denny, sangat berkembang pesat. Dan alhamdulillah kita Dumai sebagai informasi Bang Denny, kita ke Dumai kemarin dinilai oleh Kementerian Kominfo dengan penilaian dengan Smart City. Di antara 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, Dumai menjadi tolak ukur untuk kemajuan Smart City. Karena kalau kita lihat kota Bandung, kota Surabaya, kota Medan, itu kota yang sudah lama berkembang. Nah, kami kemarin sejak 2001 dilantik jadi Kadis Kominfo dengan beberapa lobby ataupun data-data kami sajikan. Kita butuh
Apalagi dengan terbuka di jalan tol Dumai ini, membuka peluang investasi dan orang berkunjung. Sementara kita maklumi dengan keterbatasan anggaran, Dumai ini kalau berdiri sendiri nggak mampu, perlu didukung. Dan alhamdulillah kemarin Bang Denny di tanggal 20 Desember kita sudah ada buku Transmart City yang view-nya semua dari Kementerian Kominfo, Pak Denny. Tidak ada dari rendah kita. Ada 6 pilar, ada smart government, nanti smart living, smart economy, kemudian smart branding. Nah, untuk smart branding dinilai oleh Kementerian Kominfo adalah kita taman perikanan kita ini. Karena kalau kita ke Surabaya ada smart demo-nya. Tiap-tiap kota pasti ada branding. Jadi ketertarikan orang datang ke Kota Dumai apa menjadi terukur. Intinya kami menyampaikan kita sebenarnya Dumai sudah banyak berbuat pada ini. Sudah banyak berbuat. Nah, ke depan kita mungkin secara dokumentasi dan juga mungkin proposal ataupun yang kita ajukan di kementerian yang masih lemah kita untuk menggesanya lah. Tidak kita nafikan kawan-kawan kita di Sumatera Barat itu memang kalau pada ini ahli berkomunikasi, Bung Pesel ahlinya komunikasi juga di Jakarta atau di kementerian kita di Riau khususnya, bahkan almarhum Tabrani Rab menyampaikan itu juga. Kita putra-putra Riau kurang menggesa ataupun menyentil bagaimana dana-dana dari pusat yang merupakan dari APBN turun ke daerah masing-masing. Dan alhamdulillah kami juga secara pribadi berusaha juga, kemarin sudah dapat di 2022, mudah-mudahan di 2023 kita akan terbangun beberapa satu tower bakti walaupun agak heboh sedikit pada ini sudah dapat 6, karena kita di Dumai ada 6 kelurahan yang masih blank spot atau low sinyal. Ini sangat kita sedihkan juga, dan terutama berada di daerah Suka 9 pada ini, daerah Batu Tritip, Cumengkiniot, bahkan sampai Tanjung Menjebal, dan di Bekapur ada kelurahan Gurun Panjang. Sinyal ada tapi low sinyal, sehingga kemajuan di digitalisasi informasi yang disampaikan mereka agak tertinggal. Apalagi dengan hadirnya tanjakberita.com ini butuh sinyal, butuh sinyal dan butuh paket. Tapi masyarakat kita yang tinggal jauh ada 6 kelurahan ini belum terjangkau. Dan insya Allah kami 2003 akan memperjuangkan ini. Dari 36 kelurahan sudah ada tercapai semua informasi baik secara cetak maupun secara online. Seluruh masyarakat Dumai bisa melihat dan membacanya. Hari ini di bawah kepemimpinan Pak Haji Faisal SKM Mas juga dalam membangun dinamakan khidmat. Ada 6 khidmat yang sekarang sudah digesa walaupun masih tahap proses. Ada khidmat infrastruktur, khidmat kesehatan, khidmat ekonomi, bahkan dengan pendidikan. Semuanya berjalan dengan bersinergi di antara itu. Tidak ada satu yang tertinggal, tapi berjalan bersinergi. Nah, untuk itu kami mengharapkan dengan kehadiran koran Tanjak Koran dan juga tanjakberita.com ini membawa warna baru di bawah pimpinan Faisal Sekumbang dan juga Dinda Armen. Ya, mudah-mudahan Pak Nusron ya tak salah menempatkan orang-orang berdua ini, dan semuanya bahkan ada Dinda kami Saprijal yang juga memberikan kontribusi. Mudah-mudahan ini membawa kemajuan dan informasi yang inovatif dan juga kritik yang bersifat membangun kepada kami, kepada pemerintah Dumai. Tentu kita tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Kita telah berbuat, tapi mungkin di sudut pandang lain di media ini menjadi koreksi dan juga perbaikan di masa mendatang. Itu. Demikian kira-kira untuk panjang, mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pemerintah Kota Dumai meresmikan koran Tanjak dan juga tanjakberita.com pada hari ini tanggal 31 Januari 2003, ujung bulan Pak, 31 Januari 2003 secara resmi kami nyatakan hadir. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan ditangkap untuk jadi santapan. Hari ini Tanjak Koran dan berita.com kita resmikan. Semoga bersinergi untuk menuju kota idaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mohon Bapak untuk tetap berdiri di depan. Dilanjutkan dengan peresmian kantor Tanjak Network. Ditandai dengan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian. Wali Kota Dumai dalam hal ini kami saling berpisah untuk meresmikan secara resmi. Pak Faisal Sebulan, izinkan baginya sebagai pimpinannya. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin berbahagia, beri tepuk tangan yang dulu atas peresmian kantor Tanjak Network. Dilanjutkan dengan tinjauan kantor Tanjak Network oleh Wali Kota dari itu ada di ruangan ini. Di kawan-kawan di lapangan mengirim ke redaktur, di editing terakhir di sini, dan penonton naik atau tidaknya di meja ini. Siapa nih duduknya? Membernya. Jadi di luar ada tempat untuk main koal, minum-minum, refreshing ya. Disiapkan dulu berarti ya? Iya. Ini yang di samping ini, ini untuk bidang usaha. Ini seluruh marketing dan usahanya di Tadi, masuk di satu tadi. Oke. Agak rapat sedikit izin. Agak rapat. Izin 1, 2, 3, 2, izin tak? Semangat tangan Pak. Ya. Tentu kami dari pemerintah Kota Dumai menyambut baik atas kehadiran dari Tanjak Koran dan juga dari online tanjakberita.com ini. Dan ini merupakan energi baru lagi untuk pemerintah Kota Dumai dengan kehadiran dua media baik cetak maupun berita online. Dan ini juga merupakan sinergitas kita bersama untuk sama-sama membangun Kota Dumai, Kota Idaman, dan juga menjadi koreksi dalam langkah kami untuk memajukan Kota Dumai. Mudah-mudahan kami mengharapkan dengan koran Tanjak Koran dan juga tanjakberita.com ini bersinergi dah dengan pemerintah baik di Dumai maupun di Provinsi Riau maupun secara nasional. Dan kami mengharapkan dapat tumbuh kembang yang lebih baik karena dengan berita-berita yang bernas tentu akan dicintai oleh seluruh masyarakat dan netizen. Demikian. Pak Dandim, mungkin tanggapan Pak Dandim dengan keberadaan media yang bagus dan semakin ya, alhamdulillah hari ini kita sama-sama menyaksikan peresmian dari koran Tanjak. Dalam harapannya kami berharap sama-sama bersinergi dengan pemerintahan dalam hal pemberitaan, kemudian sama-sama kita turut menginformasikan, mewartakan kepada warga kita untuk bisa sama-sama mendapatkan pengetahuan atas berita-berita yang beredar. Semuanya untuk kita menjaga kondisivitas di Kota Dumai. Mudah-mudahan jaya selalu. Kami pertama bersyukur karena tanjakberita.com menyatakan diri dan mensedekahkan dirinya untuk bergabung dengan jaringan media cyber seluruh Indonesia. Di media cyber kita ini tagline-nya atau salah satu unsur yang paling menentukan adalah mencerdaskan dan membangun opini yang sehat. Jadi kami berharap juga Tanjak bisa mencerdaskan minimal warga di Kota Dumai dan membangun opini yang santun dan sehat. Artinya, kalaupun kita mengkritik orang, kritiklah dengan santun. Kalaupun kita memberitakan orang, buatlah dengan santun. Artinya, kesantunan ini sesuai dengan ciri-ciri bangsa Indonesia ya Pak. Ya, ramah tamah, saling menghormati dan saling mendukung. Barangkali itu dari Pak Anies, Pak.